Kali ini admin akan membahas tentang sesosok penyandang dana Partai Nazi. Alfred Ernst Christian Alexander Hugenberg lahir tanggal 19 Juni tahun 1865 hingga tanggal 12 Maret tahun 1951, adalah seorang pengusaha dan politisi Jerman yang berpengaruh. Seorang tokoh penting dalam politik nasionalis di Jerman selama beberapa dekade pertama pada abad ke-20, Hugenberg menjadi pemilik media terkemuka di negara itu selama periode antar perang. Sebagai pemimpin Partai Rakyat Nasional Jerman, ia berperan penting dalam membantu Adolf Hitler menjadi kanselir Jerman dan menjabat di kabinet pertamanya pada tahun 1933, yang berharap untuk mengendalikan Hitler dan menggunakannya sebagai alatnya. Rencana tersebut malah menjadi bumerang, dan pada akhir tahun 1933 Hugenberg telah disingkirkan. Lahir di Hanover dari pasangan Karl Hugenberg, seorang pejabat kerajaan Hanover yang pada tahun 1867 memasuki Landtag Prusia sebagai anggota Partai Liberal Nasional, Hugenberg muda belajar hukum di Göttingen, Heidelberg, dan Berlin, serta ekonomi di Strasbourg. Sebagai seorang anak, ia suka menulis puisi, tetapi ayahnya sangat tidak menyukai minat putranya pada puisi, dan malah membesarkan putranya menjadi seorang birokrat seperti dirinya. Pada tahun 1891, Hugenberg dianugerahi gelar PhD di Strasbourg untuk disertasinya Internal Colonization in Northwest Germany, di mana ia menetapkan 3 gagasan yang memandu pemikiran politiknya selama sisa hidupnya. Yang pertama, perlunya kebijakan ekonomi statis untuk memungkinkan petani Jerman menjadi sukses. Yang kedua, terlepas dari keharusan negara untuk membantu petani Jerman harus didorong untuk bertindak sebagai pengusaha, sehingga menciptakan kelas petani dan pengusaha kecil yang sukses, yang akan bertindak sebagai benteng untuk melawan daya tarik sosial demokrat Marxis, yang dipandang Hugenberg sebagai ancaman serius terhadap status quo. Yang terakhir, memungkinkan petani Jerman untuk sukses membutuhkan kebijakan imperialisme, seperti yang dikatakan Hugenberg atas dasar Darwinis sosial bahwa, kekuatan dan signifikansi ras Jerman, dapat diamankan jika Jerman menjajah negara-negara lain. Hugenberg menyatakan bahwa kemakmuran Jerman tergantung pada memiliki kerajaan besar, dan berpendapat bahwa, pada abad ke-20 mendatang, Jerman harus melawan 3 saingan besar, yaitu Inggris, Amerika Serikat dan Rusia untuk supremasi dunia. Sebagai anak dari keluarga kelas menengah atas, ia awalnya membenci Junkers, tapi dengan seiring waktu, ia datang untuk menerima gagasan kontrol feodal industri Jerman, dengan percaya pada aliansi Junkers dan industrialis. Di samping keyakinan ini, Hugenberg mempertahankan keyakinan kuat pada imperialisme dan oposisi terhadap demokrasi dan sosialisme. Pada tahun 1909 dia diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas Krupp Steel, dan membangun hubungan pribadi dan politik yang dekat dengan Baron Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, CEO Krupp AG. Krupp telah mencari seorang pria dengan kecerdasan yang benar-benar unggul, untuk menjalankan Departemen Keuangan Krupp AG, dan menemukan pria itu pada sosok Hugenberg, dengan kecerdasan dan etos kerjanya yang luar biasa. Pada saat itu, Krupp AG adalah perusahaan terbesar di Eropa dan salah satu perusahaan terbesar di dunia, dan keberhasilan Hugenberg dalam meningkatkan dividen tahunan dari 8% pada tahun 1908 menjadi 14% pada tahun 1913 membuatnya sangat dikagumi dalam dunia bisnis Jerman. Pada tahun 1912, Kaiser Wilhelm II secara pribadi memberikan Hugenberg Order of the Red Eagle atas keberhasilannya di Krupp AG, dengan mengatakan bahwa Jerman membutuhkan lebih banyak pengusaha seperti Hugenberg. Pada upacara tersebut, Hugenberg memuji Kaiser dalam pidato penerimaannya, dan melanjutkan dengan mengatakan bahwa demokrasi tidak akan memperbaiki kondisi permasalahan pada kelas pekerja Jerman, tetapi hanya Jerman yang sangat kaya, jauh lebih besar, dan sangat berkuasa, yang akan menyelesaikannya. Setelah Sosial Demokrat memenangkan jumlah kursi terbesar di Reichstag dalam pemilihan 1912, Hugenberg pertama kali tertarik pada media karena ia percaya bahwa partai-partai sayap kanan seperti Liberal Nasional dan Konservatif membutuhkan lebih banyak surat kabar untuk propaganda tujuan mereka. Selain mengelola keuangan Krupp dengan sukses besar, Hugenberg juga mulai mengembangkan kepentingan bisnis pribadi dari tahun 1916 dan seterusnya, termasuk kepentingan mengendalikan majalah berita nasional Die Gartenlaube atau The Garden Arbor. Pada tahun 1914, Hugenberg menyambut awal Perang Dunia Pertama, dan melanjutkan pekerjaannya dengan teman dekatnya Heinrich Class dari Liga Pan-Jerman. Selama perang,
Hugenberg adalah seorang aneksasionis yang ingin perang berakhir dengan Jerman mencaplok sebagian besar Eropa, Afrika dan Asia untuk membuat Reich Jerman menjadi kekuatan terbesar di dunia. Pada bulan September tahun 1914, Hugenberg dan Heinrich Claes bersama-sama menulis sebuah memorandum untuk menetapkan kebijakan aneksasionis, yang menuntut bahwa, setelah perang dimenangkan, Jerman akan mencaplok Belgia dan Prancis Utara, kekuatan Laut Inggris akan berakhir, dan Rusia akan dikembalikan menjadi perbatasan yang ada pada zaman Peter the Great. Di luar itu, Jerman akan mencaplok semua koloni Inggris, Prancis, dan Belgia di Afrika Sub-Sahara, dan menciptakan persatuan ekonomi yang mencakup Jerman, Prancis, Austria-Hongaria, Italia, negara-negara Skandinavia, dan bangsa-bangsa Balkan yang akan didominasi oleh Reich. Hugenberg diam-diam dibantu oleh negara dalam usahanya membangun kerajaan media, terlebih lagi karena negara tidak mempercayai surat kabar liberal yang dimiliki oleh saudara-saudara Ullstein dan Rudolf Mosse, yang semuanya adalah orang Yahudi, membujuk negara untuk meminta pada lingkaran pengusaha yang disebut sebagai patriotik, untuk meminjamkan sejumlah dana kepada Hugenberg, yang diperlukan untuk membeli jaringan surat kabar. Yang sebagian besarnya adalah berbagai anggota keluarga Krupp. Setelah membeli jaringan surat kabar sel pada Juli tahun 1916, Hugenberg mengumumkan pada pertemuan pertama Dewan di bawah manajemennya, bahwa dia hanya membeli perusahaan sel untuk memperjuangkan tujuan aneksasionis dan perang Pan-Jerman, dan bahwa editor manapun yang menentang pandangan ekspansionisnya harus segera mengundurkan diri, sebelum dia memecatnya. Dalam membeli perusahaan sel, Hugenberg mengakuisisi surat kabar Berlin Der Tag atau The Day, yang menjadi surat kabar unggulan kerajaan medianya. Hugenberg tetap di Krupp sampai 1918, ketika dia mulai membangun bisnisnya sendiri, dan selama periode ekonomi di Eropa mengalami depresi secara besar-besaran, dia mampu membeli lusinan surat kabar lokal. Keterlibatan Hugenberg yang meningkat dalam Pan-Jerman, dan aneksasionis bersama dengan minatnya dalam membangun kerajaan media menyebabkan dia meninggalkan Krupp, yang dia temukan sebagai pengalih perhatian dari apa yang benar-benar menarik baginya. Surat kabar ini menjadi dasar dari perusahaan penerbitannya, Sell House, dan, setelah itu ia juga mengendalikan kepentingannya di Universum Film AG, UFA Alla Anzeiger AG, Vera Verlag dan Telegrafen Union. Ia nyaris memonopoli media Jerman, yang ia gunakan untuk mengagitasi oposisi terhadap Republik Weimar di antara kelas menengah Jerman. Bagi Hugenberg, trauma besar dalam hidupnya adalah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama, yang ia tuduhkan pada November Revolusi atau Jerman Revolusi, menikam dari belakang, yang diduga mengalahkan Reich, tepat ketika ia berada di ambang kemenangan. Hugenberg selalu yakin bahwa Jerman akan pulih dari kekalahan tahun 1918, terlebih lagi karena dia yakin militer Jerman tidak benar-benar dikalahkan pada tahun 1918, dalam sudut pandangnya, karena ditusuk dari belakang, yang menyebabkan kekalahan, yang diperlukan hanyalah menyingkirkan pengkhianat dari tempat kejadian untuk memenangkan perang dunia berikutnya yang dia harapkan akan terjadi suatu saat dalam waktu dekat. Dalam sudut pandang Hugenberg, seperti halnya Perang 30 tahun yang diikuti oleh kebangkitan Brandenburg atau Prusia dan kekalahan telak Prusia oleh Napoleon pada tahun 1806 diikuti oleh Perang Pembebasan pada tahun-tahun 1813 sampai tahun 1814, demikian pula negara Prusia Jerman akan bangkit lagi, untuk muncul sebagai pemenang atas musuh-musuhnya. Pengabdian Hugenberg pada filosofi Darwinistik sosial dan Nietzschean, dengan penekanan pada kekuatan tekad yang dianutnya pada akhir abad ke-19 semakin memperkuat komitmennya untuk melakukan bagiannya dalam mewujudkan kebangkitan Jerman. Hugenberg adalah salah satu dari sejumlah Pan-Jerman yang terlibat dalam Partai Liberal Nasional menjelang Perang Dunia Pertama. Selama perang, pandangannya bergeser tajam ke kanan. Oleh karena itu, ia mengalihkan kesetiaannya ke Partai Tanah Air dan menjadi salah satu anggota utamanya, menekankan perluasan wilayah dan antisemitisme sebagai dua masalah politik utamanya. Pada tahun 1919 Hugenberg menggabungkan sebagian besar anggota Partai Tanah Air menjadi Partai Rakyat Nasional Jerman atau Deutsche National Volkspartei, DNVP, yang diwakilinya di Parlemen Nasional yang menghasilkan Konstitusi Republik Weimar tahun 1919. Dalam pidato pertamanya di hadapan Reichstag, Hugenberg menyebut Menteri Keuangan,
Matthias Ehrberger, seorang pengkhianat karena telah menandatangani gencatan senjata pada tahun 1918, dan mengklaim kebijakannya sebagai Menteri Keuangan dimaksudkan untuk mengikat Reich ke perbudakan ekonomi internasional. Pada Januari tahun 1923, ketika Jerman gagal membayar ganti rugi kepada Prancis, Perdana Menteri Prancis Raymond Poincaré memerintahkan pendudukan Ruhr, dan menandai awal dari perlawanan pasif yang menyebabkan hiperinflasi di Jerman. Sebagai pendukung katastrofe politik, bencana politik, Hugenberg agak menentang inflasi sebagai awal dari akhir Republik Weimar, dengan alasan bahwa bencana ekonomi akan membangkitkan bangsa Jerman yang akan mengarah ke Reich ketiga. Adolf Hitler dan para pemimpin Nazi lainnya digambarkan memiliki image yang baik. Dalam sebuah editor di surat kabar München Augsburger Abendzeitung milik Hugenberg, Hitler dipuji sebagai pembicara yang sangat populer, yang telah membebaskan pikiran pekerja yang tak terhitung banyaknya dari sosialisme internasional, tetapi Putsch dikutuk dengan alasan, kalian harus berkumpul dan tidak berhamburan. Kalian harus bersatu dan tidak terpecah belah. Hugenberg merasa bahwa dia membutuhkan seorang nasionalis dengan dukungan di antara kelas pekerja, yang bisa dia gunakan untuk membangkitkan sentimen populer terhadap rencana tersebut. Adolf Hitler adalah satu-satunya kandidat yang realistis, dan Hugenberg memutuskan bahwa dia akan menggunakan pemimpin partai Nazi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Akibatnya, partai Nazi segera menjadi penerima bantuan Hugenberg, baik dalam hal bantuan dana dan liputan surat kabar yang menguntungkan pers milik Hugenberg, yang sebelumnya, sebagian besar mengabaikan Hitler atau mencelanya sebagai seorang sosialis. Joseph Goebbels, yang memiliki kebencian mendalam terhadap Hugenberg, awalnya berbicara secara pribadi untuk memisahkan diri dari Hitler dari aliansi tersebut, tetapi dia berubah pikiran ketika Hugenberg setuju bahwa Goebbels harus menangani propaganda untuk kampanye tersebut, dan memberikan partai Nazi akses ke kerajaan media Hugenberg. Pada akhir perang, Hugenberg tinggal di tanah miliknya di Rohbraken di Lippe, yang akhirnya berada di zona pendudukan Inggris. Hugenberg ditangkap oleh polisi militer Inggris pada tanggal 28 September tahun 1946, dan asetnya yang tersisa dibekukan. Hugenberg awalnya ditahan setelah perang, tetapi pada tahun 1949 pengadilan denazifikasi di Detmold memutuskannya sebagai Mitläufer, rekan simpatisan, daripada seorang Nazi, yang berarti bahwa ia diizinkan untuk menyimpan properti dan kepentingan bisnisnya. Hugenberg menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dan menyangkal tanggung jawab apapun atas rezim Nazi, terus bersikeras bahwa dia selalu bertindak dengan benar dan bahwa dia tidak perlu malu akan hal itu. Dia meninggal di Kuchenbruch, sekarang bagian dari Extertal, dekat Detmold pada tanggal 12 Maret tahun 1951, hanya ditemani seorang perawat karena dia telah meminta agar keluarganya tidak diizinkan menemuinya. Demikianlah pembahasan dari admin tentang sosok tersebut. Jika berkenan dengan video ini, silakan langsung aja di like, subscribe dan bagikan kepada orang lain. Dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah.